Lumayan keren nih raket Haiqua Magista 8. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada satu raket dari brandnya Indonesia. Satu raket yang kehadirannya itu adalah kolaborasi dari dua brand besar. Yang satu Haiqua Indonesia, yang satunya lagi adalah Magista 8. Salah satu channel berita-berita olahraga yang udah banyak memberikan informasi kepada kita semua, terutama terkait perkembangan bulu tangkis di Indonesia. Ini adalah raket Haiqua Magista 8 guys. Raket yang di unboxing kemarin saya bilang raket ini adalah raket yang katanya mirip-mirip dengan raket Yonex Astrox 100 ZZ Kurenai miliknya Viktor Axelsen. Sekilas sih memang mirip, walaupun nggak mirip 100%. Dan raket ini adalah produksi Indonesia guys. Dibuat oleh Haiqua Indonesia di Malang, Jawa Timur. Oke teman-teman, jadi raket Haiqua Magista 8 ini kemarin saya senarin pakai senarnya Haiqua ya, yang series ISO 66. Saya tarik di 28 atau 29 lbs, saya agak lupa. Tuh, dari hitting sound-nya tuh kita nggak bisa menyepelekan raket ini ya. Dengan hitting sound yang keluarnya nyaring banget, dengan senar yang hanya pakai Haiqua ISO 66, ternyata soundnya bagus banget. Kita bisa bayangin sih kalau misalnya senar ini dipakein senar yang lebih bagus, pasti performanya bakal lebih baik. Dan beberapa kawan-kawan juga ada yang nanya, emang apa sih pengaruhnya hitting sound raket dengan performa raket ketika dipakai main? Kalau pengalaman pribadi saya sih, semakin nyaring hitting sound atau suara sound dari pukulan senar yang ada di raket, ini menandakan bahwasannya material raketnya itu bagus. Di sisi lain, jenis senarnya juga bakal mempengaruhi hitting sound nyaring atau tidaknya. Makanya kenapa saya bisa bilang raket dan senar itu satu kesatuan. Teman-teman kalau punya raket yang bagus, wajib banget pakai senar yang bagus kalau mau performanya enak. Di sisi lain, kalau teman-teman punya raket bagus tapi senarnya kurang enak, nanti pasti hitting soundnya nggak enak, dipakai main juga bakal berat. Nah itu sekilas saja. Kita balik lagi ke raket Haiqua Magista 8 yang kemarin udah saya unboxing dan ini ada di depan saya ini. Buat teman-teman yang belum melihat spesifikasi secara detailnya raket Haiqua Magista 8 ini, bisa nonton video unboxingnya. Tapi intinya sih sekilas aja bahwasanya raket Haiqua Magista 8 ini memang punya karakter Dove. Beberapa kawan saya di lapangan sih ketika ngelihat raket ini kemarin rada penasaran, kok warnanya dan desainnya rada unik. Walaupun kebanyakan nyaris nggak ngerti raketnya Viktor Axelsen secara detail ya. Jadi ketika di lapangan teman-teman saya nggak ada yang bilang atau bahasanya nggak ada yang tahu kalau raket ini memang mirip-mirip Yonex Astrox ZZ Kurenai. Tapi intinya sih mereka pada penasaran sih dengan desain yang unik. Bisa dibilang enak juga dipandang. Walaupun teman-teman saya ketika ngelihat dari dekat, memang saya pun merasakan ya bahwasanya finishingnya Haiqua Magista 8 ini kurang mewah sedikit. Dengan brand Haiqua, sebetulnya kalau Magista 8 ini memilih untuk pakai yang glossy, yang mengkilat, saya rasa bakal lebih eksklusif dari ini loh. Tapi ya nggak tahu sih kenapa Magista milih yang Dove kayak gini, tapi nggak apa-apa sih. Walaupun sebenarnya perfect atau tidak perfectnya cat itu nggak terlalu mempengaruhi besar ya untuk performa raketnya ketika dipakai main ya. Dan kemudian catatan pentingnya lagi sih, untuk catnya memang udah rada kurang sempurna sih ya. Beberapa sudut yang udah kena jepitan alat string itu guys, alat senar itu rada penyok gitu warnanya. Dan kayaknya kemarin ketika teman-teman nyobain raket ini tuh udah rada tabrakan ya. Dan ini kelihatan sih, di sini udah ada chip gitu. Karakternya tuh terkelupas gitu catnya. Dan saya inget banget karakter cat kayak gini tuh sama persis dengan beberapa raketnya Yonex. Walaupun made in Jepang, kerusakan-kerusakan kecil atau cat-cat yang pecah kayak gini juga terjadi di raket Yonex saya dulu. So di harga 400-500 ribuan dengan karakter cat yang begini, ya teman-teman sendirilah yang bisa menilai ya worth it apa enggak buat teman-teman ya.
Karena saya ingat banget awal-awal dulu main bulu tangkis tuh kalau cat raketnya gampang terkelupas, ketika tabrakan sekali pecah-pecah, itu rasanya gimana gitu, rasanya nggak enak gitulah ya. Walaupun di akhir-akhir ini saya lebih melihat ke performa raketnya ya. Ketika raket itu memang performanya enak dipakai main, ya saya pakai gitu. Walaupun catnya gampang kelupas, atau walaupun brandnya itu nggak terkenal, ataupun harganya murah banget, itu kadang nggak saya pikirin. Lebih ke raket ini klop banget di tangan dan cocok di pola permainan saya, jadi ya itu saya pakai gitu. Apalagi pengalaman saya kalau pakai raket-raket di atas 500.000 itu rada takut tabrakan ketika main di lapangan ya. Makanya dengan raket Haikua Magista 8 yang karakter catnya kayak gini, durability catnya seperti ini, dan performa raketnya ya cukup istimewa lah. Saya bisa bilang raket ini buat saya pribadi sih masih bakal saya pakai ya. Dan kita lanjut ke performa dipakai main ya. Bahwasanya raket Haikua Magista 8 ini di awal kemarin spesifikasinya itu beratnya di 98 gram. Wow, ini lumayan raket berat banget. Walaupun saya pribadi pernah punya pengalaman pakai raket Max Black Woven. Itu pernah saya timbang itu sekitar 105 gram ya. Dengan raket tersetting Black Woven itu waktu itu saya masih pakai grip bawaan ya. Grip bawaan masih ada, kemudian saya timpah pakai grip handuk gitu. Dan kemudian dipasangin senar, itu beratnya 105 gram. Dan dengan raket Magista 8 yang ini beratnya ini di 98 gram, ini masih cukup ringan sih, nggak terlalu berat banget. Apalagi raket ini tuh punya balance point yang hanya di 285 mm kurang lebihnya. Jadi ini raket masuk di headlight ya, ringan di kepala. Jadi swingnya itu nggak kayak yang berat kepala banget. Jadi walaupun beratnya 98 gram, kerasa kayak raket-raket power, tapi dengan balance point yang lebih rendah atau ringan di kepala, raket ini swingnya ringan banget. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwasanya shaft flexibility dari raket Magista 8 ini kan medium. Nah, jadi bener-bener kombinasi yang pas ya untuk bermain all around, tapi juga punya power yang baik. Karakter all around atau nyaman di segala pukulan dari raket ini tuh berasal dari balance point yang gak terlalu tinggi, istilahnya ya headlight lah. Di sisi lain, raket ini punya power besar karena punya bobot yang cukup berat, masuk di 98 gram. Dan yang cukup penting juga adalah dari shaft flexibility yang medium atau nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku. Jadi raket ini tuh punya shaft yang sedang-sedang lah. Makanya kenapa saya bisa bilang dari shaft medium ini bisa bikin raket ini tuh nyaman atau ramah dipakai segala model permainan kawan-kawan ya. Jadi dengan perpaduan spesifikasi yang kayak gitu tadi guys, yang udah saya sebutkan tadi, raket ini masuk di kategori all around yang punya power sih. Karena ketika kemarin saya nepok-nepok shuttlecock di lapangan, raket ini tuh dipakai defense enak, dipakai smash ringan juga enak. Ini bener-bener menurut saya sih terbantu dari shaft flexibility yang medium dan juga berat kepala yang nggak terlalu berat banget atau istilahnya ringan di kepalanya, headlight. Bahkan ini tuh kayaknya bakal cocok ya buat temen-temen yang pemula, tempo mainnya tuh masih lambat, powernya nggak terlalu gede-gede banget. Jadi dengan ayunan yang nggak terlalu cepet, shaft flexibility lenturnya itu tuh ngebantu pukulan shuttlecock lebih jauh. Di sisi lain, kalau teman-teman pingin smash juga, lenturnya shaft raket ini tuh punya tingkat ramah dipakai main, tapi juga punya tenaga yang bagus. Jadi saya bisa ngasih kesimpulan bahwasanya raket Haikua Magista 8 ini sangat bisa nyaman ya di banyak tangan, walaupun punya berat yang cukup berat, tapi dengan balance point yang nggak terlalu tinggi, masuk di headlight balance atau ringan di kepalanya, raket ini masih ramah di tangan-tangan pemula, berkembang, bahkan sampai mahir pun. Makanya kenapa ketika raket Magista 8 ini saya kasih coba ke kawan-kawan di lapangan, testimoninya sih sangat positif banget. Enak gak raketnya? Enak buat defense, saya suka defense, defense enak. Buat smash karena saya biasa raket berat, jadi butuh penyesuaian. Oh gitu, ini ringan agak? Ringan, bagi saya ringan. Jadi karena saya biasa pakai raket berat. Jadi pakai ini lebih enak pakai defense. Enak pakai defense. Tapi saya lihatin smashnya malah kenceng banget pakai ini. Ya maksudnya feel-nya agak kurang. Cuman enak buat pukul enak. Enak banget lah. Cuman feel-nya kurang karena bisa gitu pakai ya. raket berat. Biasanya madep gitu ya. Ya, kalau buat defense enak banget. Cocok ya. Raketnya enteng, ini raketnya buat nyemes mantap banget. Untuk nyemes, defense sama sama main drive-nya ini balance mas. Jadi
buat nyemesnya dapat, defense-nya juga oke, ngebalikinnya itu mungkin karena tarikannya juga kenceng ini. Ya jadi mantep. Raketnya juga kayak fleksibel lah. Lentur ya agaknya. Lentur. Makanya pas nyemes kalau tenaganya kuat, Langsung nukik nggak? nah itu dia. Nukik ya, nancep ke bawah Iya. ya. Adaptasinya gampang nggak adaptasinya? Langsung sih mas, langsung. Langsung enak dipakai. Iya, ditambah lagi apa namanya ini, gripnya enak banget Kamu dipegang. suka grip kayak gitu? Iya, Jadi keseluruhan untuk keseluruhannya sih oke ini, oke. Ini enak ini ya. Tipe nyerang cocok gitu. Menghabisi lawan dengan smash kencang ya. kencang tentunya ya. Mungkin di gripnya ya, tadi kurang tetap. Tipe pukulan grip enak. Nah kalau tipe smash itu memang gini enak. Tapi pegel memang. Rasa. Betul. Bagi setalapan. Mantap. Jadi guys, kesimpulannya raket Haikua Magister 8 ini wajib banget kita apresiasi ya. Perpaduan atau kolaborasi antara dua brand yang besar, Haikua Indonesia dan Magister 8 sebagai channel YouTube informasi berita olahraga bulu tangkis di Indonesia. Jadilah raket Haikua Magister 8 dengan performa raket Haikua yang memang di harga 400 sampai 500 ribuan itu udah bisa diandalkan. Haikua Magister 8 ini pun menurut saya masih sangat bisa kita jadikan andalan di lapangan. Tapi memang di harga segini Haikua juga punya raket-raket yang keren di series yang lain. Tinggal teman-teman pertimbangkan aja apakah dengan karakter raket Haikua Magister 8 yang warna hitam, merah, kemudian corak-corak putih, ini adalah salah satu raket yang memang karakter warnanya teman-teman suka. Kalau dari performanya oke, ini masih worth it lah. Ini masih sangat bisa diandalkan ketika dipakai di lapangan ya. Mungkin sih buat teman-teman pemula yang perlu diperhatikan adalah pemakaian senar yang lebih baik. Misalnya teman-teman pakai senar Begin 666 Ultimax atau pakai senarnya Haikua yang ISO 66 tapi yang titanium, itu pantulannya lebih enak lagi. Intinya sih pakai senar-senar yang tipis, pasti raket Haikua Magister 8 ini bakal punya performa yang bagus ketika dipakai main. Oke, segini dulu review pemakaian raket Haikua Magister 8. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.